Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai manusia purba di Indonesia dan dunia. Manusia purba di Indonesia. Kita bahas dulu mengenai wilayah atau daerah penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu banyak daerah atau wilayah menjadi tempat penemuan fosil manusia purba. Tetapi Pulau Jawa itu menjadi pulau yang paling banyak ditemukannya fosil manusia purba. Kira-kira kenapa? Hal tersebut itu tidak terlepas dari banyaknya aliran sungai besar yang ada di Pulau Jawa. Kita ketahui pada masa itu manusia purba itu kan sangat mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sungai itu adalah salah satu sumber kehidupan. Di Pulau Jawa itu ada dua situs yang menjadi pusat tempat penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Yang pertama itu adalah situs Sangiran dan situs Trinil. Situs Sangiran itu terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jadi situs Sangiran itu menjadi salah satu situs yang paling lengkap dan penting di Indonesia. Situs Sangiran ini pertama kali diperkenalkan oleh Semuling. Jadi Semuling itu yang berhasil menemukan fosil manusia purba pertama kali di situs tersebut. Gara-gara temuan Semuling, akhirnya banyak para peneliti yang dari luar itu berkunjung ke situs Sangiran. Kalau sekarang situs Sangiran itu dijadikan sebagai museum sejarah. Jadi kalau kalian ke Jawa Tengah itu silakan mampir ke situs Sangiran. Di sana kalian bisa lihat fosil-fosil manusia purba, kemudian fosil beberapa hewan. Terus kamu juga bisa menonton video 3 dimensi mengenai kehidupan manusia purba di situs Sangiran. Jadi museumnya itu kalau menurut saya itu sudah bagus kalau Sangiran. Terus yang kedua adalah situs Trinil. Kalau Trinil itu letaknya di daerah Ngawi, Jawa Timur. Jadi dekat dengan aliran Sungai Bengawan Solo. Kalau situs Trinil itu pertama kali dikenalkan oleh Eugene Dubois. Jadi setelah Eugene Dubois itu berhasil menemukan fosil manusia purba di Trinil, otomatis apa? Banyaklah para peneliti yang datang ke situs Trinil. Sebelum si Eugene itu menemukan fosil di situs Trinil, ternyata Eugene itu melakukan penelitian terlebih dahulu di daerah Sangiran. Tapi selama dia melakukan penelitian di Sangiran, ternyata si Eugene itu tidak mendapatkan apa-apa atau tidak berhasil menemukan fosil manusia purba. Akhirnya si Eugene itu memusatkan penelitiannya di daerah Trinil. Seperti situs Sangiran, situs Trinil itu juga sekarang dijadikan sebagai museum. Cuma sayangnya kalau Trinil itu masih belum terawat dengan maksimal. Jadi bentuk museumnya itu masih terpisah, kemudian kayak rumah-rumah penduduk gitu. Jadi menurut saya untuk dari segi fisik, terus pengelolaan dan fasilitas itu jauh berbeda dengan situs Sangiran. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi ada 3 jenis fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus, kemudian yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo sapiens. Kita bahas dulu mengenai si Meganthropus paleojavanicus. Jadi si Meganthropus paleojavanicus itu disebut sebagai manusia raksasa dari Pulau Jawa. Dari kata dasar mega itu kan besar, kemudian javanicus yang artinya dari Pulau Jawa. Fosil ini itu pertama kali ditemukan oleh von Koenigswerd tahun 1936 dan 1941 di situs Sangiran. Untuk mengenai ciri fisiknya si Megan, itu dia itu memiliki tulang pipi tebal, kemudian otot kunyanya sangat kuat, tulang keningnya itu mencolok, memiliki tonjolan belakang yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Dan si Meganthropus paleojavanicus itu merupakan manusia purba yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan? Itu nanti ada hubungannya dengan si Pithecanthropus.
Jenis yang kedua yaitu Pithecanthropus yang artinya manusia kera. Pithecanthropus itu ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil. Pithecanthropus itu merupakan manusia purba yang pertama kali mengenal api. Jadi dia itu tidak hanya memakan tumbuhan saja, melainkan juga ikan dan berburu hewan yang lainnya. Beda nih sama si Meganthropus paleojavanicus. Kalau si Megan tadi itu kan dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena dia itu belum mengenal api seperti si Pithecanthropus. Ada 3 jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yaitu Pithecanthropus erectus, kemudian Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus floresiensis. Terakhir adalah Homo sapiens yang merupakan manusia modern. Kenapa dianggap sebagai manusia modern? Karena jenis Homo sapiens itu merupakan manusia yang sempurna, baik itu dari segi fisik, kemudian volume otak, maupun postur tubuh yang dimana secara umum itu tidak berbeda jauh dengan manusia yang sekarang. Homo sapiens itu juga ada 3 jenis yang ditemukan di Indonesia, yaitu Homo wajakensis, kemudian Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Pembahasan yang terakhir yaitu manusia purba di dunia. Yang pertama yaitu manusia purba di Cina. Itu disebut sebagai Homo pekinensis atau yang dikenal dengan manusia dari Peking. Peking itu sendiri kalau sekarang itu kota Beijing, Cina. Lah, Homo pekinensis itu sejenis dengan Pithecanthropus erectus. Kenapa? Karena si Homo pekinensis itu memiliki ciri tubuh atau badannya itu mirip dengan Pithecanthropus erectus. Terus Homo pekinensis dan Pithecanthropus erectus itu hidup di era zaman yang bersamaan. Kalau manusia purba di Afrika itu disebut sebagai Homo africanus atau manusia dari Afrika. Untuk fosil dari Homo africanus itu membentuk kerangka anak yang usianya itu sekitar 5-6 tahun. Yang terakhir yaitu manusia purba di Eropa yang disebut sebagai Homo neanderthalensis atau manusia dari Neanderthal. Untuk Homo neanderthalensis itu sendiri itu ditemukan di daerah Kroasia, kemudian Perancis, Jerman, dan juga Italia. Homo neanderthalensis itu memiliki volume otak yang sangat besar, yaitu sekitar 1.300 sampai 1.750 cm kubik. Kemudian tulang tengkoraknya itu juga lebih tinggi daripada Homo erectus. Tingginya itu sekitar 165 cm itu untuk laki-laki, sedangkan perempuan itu tingginya 156. Dan Homo neanderthalensis itu pemakan segala, jadi baik tumbuhan, buah-buahan maupun daging. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.